Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kalau akhir-akhir ini kita direpotkan dan disusahkan oleh para demonstran, kadang-kadang kita berpikir, sedangkan baik-baik saja dan tenang-tenang saja sudah sulit untuk meningkatkan ekonomi, apalagi dengan hal-hal seperti ini semua menjadi rusak. Entah siapa yang membuat. Tapi kalau kita lihat mereka ada mungkin dua jenis di situ ya. Apakah orang-orang ini yakin yang diperjuangkannya atau hanya ikut-ikutan? Jangan-jangan mereka tak tahu apa yang diperjuangkan. Pada hari ini kalau kita lihat ya, Yesus juga marah di sini ya. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Banyak orang mengelilingi dia. Ada tanda keajaiban ini yang buta dan seterusnya. Tapi mereka itu masa ini bisa dibagi dua sebenarnya kan. Mereka ini mengagumi Yesus, ataukah mereka ini pengikut Yesus? Antara dua ini tuh. Mengagumi tapi tidak berbuat apa-apa. Oh, hebat dia, hebat, itu aja. Mengikuti memang mempunyai niat dan tujuan dan mulai mengikuti Yesus itu seperti yang dikatakannya. Inilah yang terjadi pada hari ini dalam Injil. Ada seorang, ya kita katakanlah pejabat gereja, begitu meyakinkan dia sehingga ada seorang ibu yang masuk jadi umatnya. Tapi rupanya suaminya sama sekali tidak setuju. Kau tak boleh kau ke gereja, kita bukan agama Kristen, kau tak boleh gitu. Tapi ibu ini terus bertekad dan dia masuk ke gereja ini, menjadi jemaat di situ, dan diberitahukanlah kepada yang ketua jemaatnya, saya selalu dimarahi. Gak apa-apa, kita berdoa supaya Tuhan melindungi ibu. Berdoalah mereka, Tuhan, iman adalah sangat penting. Lindungilah ibu ini terus. Tapi 2 hari kemudian datang lagi ibu itu. Bahaya, Pak. Kenapa? Karena aku diancam akan dibunuh oleh suamiku kalau saya lagi ke gereja ini. Tenang aja. Mari kita berdoa lagi mereka. Lindungilah dia Tuhan, lindungi. Suruhlah malaikatmu menjaga dia sehingga tidak ada mara bahaya. Tak mungkin dia disentuh oleh yang jahat. Memang begitulah, selama 1 bulan tetap dia aman. Tapi kemudian bulan berikut datang lagi ibu ini, Bapak, saya lagi, bagaimana ini? Udah saya perintahkan Tuhan, udah berdoa lagi kita, berdoa. Kan ibu sudah selamat lihat 2 minggu. Iya, aku dilindungi oleh Tuhan. Tapi persoalannya sekarang lebih parah. Apa rupanya? Suamiku mengancam dia akan membunuh Bapak. Kalau gitu, Bu, jangan lagi ke gereja ini, pindah aja lah. Jangan lagi ke gereja ini. Nah, inilah kan, ketika marah bahaya itu untuk dia, 2 tidak mempan. Itu orang mempan. Nah, ini satu bahwa sebenarnya orang lain bolehlah. Aku pengikut atau pengagum. Dan disinilah terjadi kalau dikatakan tanda dari Yunus. Ya, kota Ninive memang di waktu itu jahat dan betul-betul akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dikirimlah Nabi Yunus yang nanti kan kita lihat akan tenggelam karena dia tidak mau kan, akhirnya ditelan oleh ikan dan kemudian dilepaskan lagi di Ninive itu. Tapi ketika Yunus mengatakannya itu bahwa kalian akan dikutuk oleh Allah dan kota ini akan dihancurkan oleh Allah dalam tempo sekian hari, dan mereka bertobat. Raja bersama rakyatnya, dan malahan dikatakan lembu-lembu semua, binatang-binatang juga ikut berpuasa, dan mereka menangis dan bertobat hanya karena Yunus mengatakan itu. Ketika Raja Salomo lagi
ada Ratu Sheba dari selatan. Karena hanya mendengar bahwa Raja Salomo itu adalah orang yang bijak, datang dengan seluruh hartanya dan menyerahkan kepada Raja Salomo. Karena dia tahu Raja Salomo ini adalah utusan dari Yahweh. Dan ratu itu bertobat hanya karena melihat Raja Salomo. Dan Yesus sudah membuat segalanya. Berbicaralah kepada orang banyak mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Menuntut suatu tanda, berikanlah tanda. Tapi tidak akan diberi tanda, hanya dibandingkan dengan Yunus dan juga ratu dari selatan itu. Dan Yesus sebenarnya mengancam, ketika nanti terjadi sesuatu pada saat terakhir, kalian akan dihukum oleh bukan orang Yahudi tapi orang dari Ninive dan orang dari selatan itu. Mereka akan ikut mengadili kalian karena kalian ingin melihat tanda. Dan ini Yesus mengatakan, sungguh yang ada di sini, yaitu Yesus, lebih besar daripada Yunus. Tapi mereka hanya pengagum. Oh, hebat juga Yesus itu ya. Hebat. Wah, ada orang buta bisa melihat. Jago di mana? Luar biasa. Orang mati bisa hidup. Luar biasa. Besok mungkin ada lagi yang dia. Yuk kita tonton. Mungkin besok ada lagi. Wah, waktu itu 5 roti 2 ikan. Bisa, wah luar biasa. Kita tonton. Mereka mengagumi. Mana Yesus pergi? Dikagumi. Tapi tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah penyelamat yang hidup dalam hatinya. Sebenarnya ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, gambaran kitanya ini orang Kristen ya. Kan Muhammad Gandhi, Perdana Menteri India dulu, sangat mengagumi kitab suci dan sangat mengagumi Yesus. Luar biasa mengagumi. Dan dia mengatakan sekiranya semua orang mengikuti ajaran Yesus ini, maka dunia akan aman. Tapi dilihatnya lah bahwa orang-orang Kristen hanya pengagum, tidak mengikuti. Akhirnya dia tidak mau menjadi Kristen. Dilihatnya penjajah orang Kristennya, semua orang Kristen. Dilihatnya lagi di India, orang Inggris membangun gereja besar-besar dan hanya sekali seminggu dipakai. Heran dia, kami ada setiap harinya kami ke situ. Ini hanya sekali seminggu. Padahal Yesus begitu hebat yang dikatakannya. Tapi siapakah yang mengikuti? No. Mungkin kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita memang pengagum Kristus lah. Bahwa bisa besar salib di rumah kan. Ada lagi patung Bunda Maria. Mungkin di segala sudut. Ada juga rumah kulihat satu tingkat gambar Yesus kerahiman ilahi. Satu tingkat besar kali. Hebat juga ini. Kan? Di tingkat atas itu semua. Pengagum. Tapi kalau ditanya sekarang kepada kita masing-masing, apakah kita pengikut? Mengikuti lain. Mengikuti memang seperti tadi ada konsekuensinya. Bisa kita harus malahan, tak usah kan sampai terbunuh. Sulit ya. Disinilah pertanyaan Yesus kepada kita. Apakah jangan-jangan Yesus itu mengatakan kepada kita sekarang, angkatan ini, para bapak dan ibu semua kita para pendengar, adalah angkatan yang jahat. Hanya meminta tanda, Tuhan, aku lagi mencari kerja, berikanlah. Tak dapat kerja, tinggalkan Yesus. Tuhan, sembuhkanlah, tak sembuh, tinggalkan Yesus. Hanya pengagum. Kalau diberikan tanda, oh terima kasih. Setelah itu tanda yang lain lagi, tanda yang lain. Ada 2 orang anak satu keluarga, rupanya dipesan oleh mamanya pizza. Jadi potongan terakhir berebutlah mereka. Berebut. Mamanya mengatakan, tenang dulu. Sekiranya Yesus ada di sini, kalian harus seperti Yesus. Pasti dia akan memberikan pizza itu kepada yang lain, bukan kepada dirinya, bukan berebut. Jadi si abangan ini masih kecil, dek, jadilah kau seperti Yesus. Bukan dia seperti Yesus, biar diberikannya pizza itu sama dia. Begitulah kita para bapak dan ibu.
Kita mau menanggung enaknya, tapi kalau menanggung susahnya, yang lainlah. Para bapak dan ibu, disinilah Yesus jangan-jangan ini suatu yang ungkapan yang juga kena kepada kita. Angkatan inilah angkatan yang jahat, hanya meminta tanda, hanya pengagum, tapi bukan pengikut. Mari kita bertobat. Amin.